Kemudian hadirin sekalian rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan juga wasadda mi'zarahu, pada 10 malam terakhir Ramadan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan ikat pinggang dan beliau menjauhi itizal, ya, menjauhi istri-istri beliau. Nah, oleh para ulama diterjemahkan atau ditafsirkan kata-kata itu dengan istilah wa kana yang qati'u an kulli syawagilid dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermujahadah maksimal untuk beribadah, fokus, dan beliau tidak lagi punya koneksivitas dengan hal-hal yang berurusan dengan dunia. Dia memikirang dunia malik. Nah, karena itulah beliau menyimpan dirinya di masjid lewat sebuah ibadah dalam Islam yang disebut dengan i'tikaf. I'tikaf nikah kan kalau dalam bahasa kitab fikih disebut dengan habsun nafsi. Kita memfokuskan diri kita masuk ke masjid, tidak keluar lagi, dan di masjid itu kita fokus beribadah kepada Allah, tidak lagi bicara dunia, tidak lagi bicara itu ini, tetapi betul-betul di sana kita membuktikan diri kita bahwa walal akhiratu khairun laka minal. Nah, jadi nampaknya seperti apa yang dijelaskan oleh para ulama, sikap Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencontohkan bahwa di 10 malam terakhir itu adalah beliau beriktikaf fokus dan tidak lagi berhubungan dengan istri-istri beliau. Ya, seolah-olah kalau kita pakai bahasa anak sekarang ini pisah ranjang lah Nabi, ya. Pisah ranjang. Padahal Nabi ini kan terkenal seorang suami yang paling baik, paling perhatian, ya. Ya, kalau kita bicara suami siaga istilah sekarang, Nabi itu adalah suami siaga. Contoh suami siaga yang paling bagus, ya. Karena beliau sendiri mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu jadi suami adalah kamu para suami yang selalu berlaku baik terhadap istrimu, dan akulah suami yang paling baik sikapku memperlakukan istriku. Maka perhatian Nabi terhadap istri-istri beliau luar biasa. Kalau kita baca riwayat, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan orang yang beristri banyak, ya, sekian istri beliau. Dalam satu masa beliau punya istri lebih dari sekian orang, 9 orang dalam satu masa. Tapi itu hanya untuk Nabi, Pak. Ya, itu hanya untuk Nabi. Kalau bapak jangan, ya. Kalau bapak-bapak kita jangan. Itu khususiat untuk Nabi. Dan Nabi kawin berbilang sampai sekian banyak itu adalah untuk syariat, demi syariat, untuk penetapan hukum saja, ya. Dan itu khusus untuk Nabi. Untuk kita umatnya boleh lebih dari 1, maksimal 4. Nah, sekarang ada fitnah terjadi di dunia ini kan. Kadang-kadang ada di Jawa, ada kiai, pengusaha, burung walet, istrinya 10, kamar rumahnya 100, anaknya sekian. Ya, itu jangan diikutilah yang begitu, ya. Itu sudah tidak benar itu dari hukum Islam yang dipahami dan diajarkan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Nabi itu berbilang istrinya. Setiap hari saking Nabi itu punya perhatian sebagai suami siaga, maka kalau beliau sudah selesai sholat subuh, selesai menyampaikan mau'izah kepada para sahabat, mengajarkan agama, seizin istri yang menjadi tempat beliau gantiannya hari itu misalnya. Kalau bahasa Sasak, timbangan. Timbangan ya bahasa Sasak. Tahu saja kamu. Ya, yang punya gantian, seizin istri yang tempat gantian beliau itu, beliau keliling ke istri yang lain untuk mengecek
gimana keadaannya, sehat apa tidak, satu demi satu. Tapi beliau tidak akan masuk ke rumah itu untuk makan, untuk minum, sekedar menyapa. Ya, sekedar menyapa untuk tahu, tapi seizin istri yang mendapat tinggal. Artinya ini membayangkan kepada kita atau memberi gambaran kepada kita, Nabi itu sangat perhatian kepada istrinya. Keliling. Kalau sudah habis baru kembali ke istri yang punya gantian. Setiap hari seperti itu. Nah, tapi kalau sudah 10 malam terakhir, ya udah, kalian ini tidak diperhatikan lagi lah. Tetapi itu diberitahu oleh Nabi. Nabi masuk ke dalam masjid untuk iktikaf dan tidak keluar lagi. Tidak lagi mereka keliling disambangi. Cuman mereka setiap malam diingatkan oleh Nabi untuk semua bangun beribadah.